Bismillahirrahmanirrahim. Ilamul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pusaka yaitu Kinata Betara Wisnu Kembar. Kinata Wisnu Betara Kembar ini pusaka yang telah legendaris, pusaka yang sulit ditemui pada zaman sekarang. Sebilah keris yang melegendaris juga banyak diburu oleh keberadaan paranormal dan spiritual di negeri ini, tergolong langka dan wujudnya yang penuh kemisterian dan ketangguhannya. Keris pusaka Betara Wisnu Kembar ini bisa menembus 3 dimensi, yaitu dimensi kegoiban, sakral, dan tak wujud nyata. Keris dapur Betara Kembar ini adalah pusaka langit yang sangat langka dimiliki kalangan spiritual. Kinata, pusaka Kinata sangat sulit ditelusuri jejaknya. Pusaka tangguh dan gandik berbentuk 2 Betara Wisnu memiliki histori yang sangat istimewa, yaitu dapat melindungi harta benda dan juga sangat berkarismatik dengan tuannya. Pusaka ini sangat andal sekali dipergunakan untuk seorang pemerintahan di zaman era sekarang. Dan pusaka ini sangat mempunyai ketangguhan dan kewibawaan yang luar biasa bagi siapa yang memegangnya. Kederajatan dan kepangkatan, kepamoran, linwe, Winasis, dan Waskito. Ini adalah pusaka Betara Wisnu Kembar Kinata. Pusaka ini sangat langka sekali dan jejaknya sulit ditelusuri oleh seorang paranormal biasa. Bisa melindungi hartanya, bisa melindungi harta kekayaannya, melindungi ladang dan sawahnya, melindungi tahta dan derajatnya.
membuka pintu kegaiban untuk suatu keperluan pribadi, misalnya bab mengenai utang piutang. Untuk menagih bab utang, orang itu akan nggak bisa tidur apabila ditagih sama pusaka ini. Cukup dibacakan doa dan mantranya, insya Allah semua hutangnya akan dikembalikan, karena dia tidak bisa tidur apabila dibayang-bayangi dengan pusaka ini. Pusaka Betara Wisnu ini sangat ampuh dan winasis. Lebih istimewanya lagi, keris Kinata Betara Wisnu ini sangat berguna sekali buat pengusiran pekebluk, wabil khususan corona. Dan sangat sekali diyakini pekebluk wabah penyakit yang mendunia, yaitu corona, bisa sirna disisihno. Karena ini pusaka langit Kinata. Pusaka Betara Kembar Wisnu ini sangat berpengaruh untuk pengusiran pekebluk, yaitu pusaka ini sangat legendaris. Diyakini bisa menghalau pekebluk corona, dan di masa kerajaan pada masa itu, di masa kerajaan Majapahit dulu, pernah ada juga wabah penyakit, yaitu seperti pekebluk, sekarang corona. Pusaka ini ada juga dimandikan, dijamas dengan bunga macan kera dan obor rampe yang sangat sakral sekali. Pusaka Betara Kembar Wisnu dan condong campur diarak keliling alun-alun Majapahit pada masa itu untuk pengusiran pekebluk, dan sama halnya sekarang untuk pengusiran suatu pekebluk corona. Dengan dirituali khusus untuk menghalau berbagai wabah penyakit di saat ini di negeri kita ini. Dengan pusaka ini, semua penyakit bisa dihalau pergi dari negeri tercinta kita ini. Dan apabila pusaka ini sudah dikeluarkan dengan ritual yang sakral, insya Allah pekebluk corona akan menjauh dari bumi Indonesia ini. Dan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekebluk corona akan segera sirna dan menjauh dari bumi Indonesia, insya Allah.
Insya Allah nanti pas di bulan April puasa kita sudah pergi, sudah menjauh begebluk corona daripada negeri yang tercinta kita. Dengan kita panjatkan doa dan ritual yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan menjadi lebih baik dan lebih baik, dan segala penyakit akan sirna dengan sendirinya. Pusaka keris Betara Wisnu ini akan menghalau dan menyingkirkan begebluk dengan disatukan dengan alam gaib, disatukan dengan alam, dijadikan satu, akan sirna semuanya. Ini pusaka Kinata, dua Batara Wisnu kembar, akan segera mengusir corona dengan secepatnya berserta angin dan alam semesta. Ingat, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha dahsyat, yang maha berkuasa, yang maha linwe, dan yang maha pengasih dan maha penyayang bagi umatnya. Ini hanya sekedar sebilah pusaka. Hanya Allah lah yang lebih kita cintai daripada benda ini. Ini hanya sebagai pelantara saja. Hanya Allah yang maha kuasa, hanya ridho Allah yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedahsyatan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kekuatan abadi dan kekuatan nyata. Ini hanya sebilah pusaka. Ini pusaka Kinata, Betara Wisnu kembar. Ini pusaka ini bereluk 13. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ini bentuknya pusakanya. Ini namanya Kinata. Emas. Ini emas ini. Batu meteor langit. Ini Betara Wisnu kembar. Ini Kinata emas. Pusaka sepuh, pusaka tangguh. Pusaka ini sangat kuat sekali kodamnya. Apabila kita pegang kayak gini dengan keras, tangan kita akan berdenyut seperti halnya nafas. Tek, 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 tek. Sangat keras sekali detuknya, seperti detuk jantung. Dilampung lagi. Pamerai saset-saset. Sangat keras sekali detuk jantungnya pusaka ini. Apabila kita pegang kayak gini, kita bacakan mantranya, doanya, akan terasa sekali denyutnya. Tak perlu kita tekan, hanya kita ginikan aja. Kita bacakan mantranya. Ya. Bisa juga untuk seorang pemula pusaka, bisa juga dibacakan Al-Fatihah. Ya, bacakan Al-Fatihah 7 kali. Bacakan Anas 7 kali. Bacakan Kulhu 7 kali. Dan bacakan Al-Ikhlas 7 kali. Tapi dengan perasaan yang lembut. Pegangnya dengan perasaan yang lembut. Kita pegang kayak gini. Tangan satu taruh sini, yang satu kita pegang kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca 7 kali, tahan nafas. Al-Fatihah 7 kali, tahan nafas. Anas 7 kali, Falak 7 kali, Ikhlas pun juga sama 7 kali. Bacakan kayak gini, pelan dan lembut. Jangan terlalu ditekan kayak gini, jangan. Jadi pegang biasa seperti ini. Pegang yang halus, santai. Dan sahabatku semua akan merasakan getaran, pola getaran di pusaka ini.
denyut seperti ada denyut jenut jantung duk 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 gitu. Nah, bisa merasakan. Nah, apabila mau diwujudkan, baca yasiruwa datuwa sifatuwa wujuduwa yahwi Allah. Yasiruwa wujuduwa wujudo. Nah, sahabatku semua akan bisa merasakan perwujudannya apa pusaka ini. Apakah seorang binatang, apakah seorang manusia. Bisa dirasakan, bisa dicoba di rumah. Tapi kalau saran saya, kalau mencoba sebuah pusaka atau benda tua lainnya, harus didampingi para ahli-ahlinya, harus didampingi sama bobo gurunya. Karena pusaka yang saya khawatirkan, pusaka itu galak, akan masuk dalam rongga tubuh kita, bisa masuk. Makanya harus didampingi para ahli-ahli spiritual. Coba sahabatku semua, dicoba. Apabila mau merasakan benda pusaka atau batu akik ataupun semacam rumah-rumah yang berhantu, bisa. Kalau rumah-rumah berhantu kita pakai tapak tangan gini. Tapi kita harus wudu dulu. Ingat, segala sesuatu kita harus bersih tangan. Bersih tangan, mencucikan tangan. Kenapa mencuci tangan itu harus jaga kebersihan, biar dijauhkan dari segala macam penyakit. Nah, seperti saat ini penyakit corona, kita harus benar-benar bersih tangan kita. Ya, megang sesuatu harus cuci bersih. Nah, apalagi harus berwudu. Itu yang lebih baik, yang banyak manfaatnya. Nah, kalau kita mau mencoba pusaka, yaitu tadi, usahakan untuk berwudu. Berwudu dulu, kita merasa suci, baru kita kekuatkan energi, kita keluarkan energi bersama sahabatku. Yaitu tadi caranya, kita pegang, baca doa, kita akan tahu. Kalau lihat rumah pun sama. Cuma kalau kita mau lihat rumah berangker, kita harus pakai ayat kursi, tambahan ayat kursi. Kita cukup kayak gini. 3 kali kita tenang. Kita akan terasa denyutannya. Denyutannya di aura tangan kita akan terasa. Aura dingin ada, aura panas juga ada. Nah, kita bisa merasakan. Tapi yaitu tadi harus didampingi para ahlinya. Ya. Sementara seperti itu dulu. Nanti bisa kita sambung lagi. Ya, ini saya mengenalkan adalah bila pusaka yang pengusir pegebluk di Nusantara ini. Semoga saja pusaka ini sangat bermanfaat sekali, bisa pengusiran pegebluk di Nusantara ini. Waliyah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam budaya. Salam rahayu.